Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan praktek coaching. Oke, di mana kelompok kami terdiri dari Ibu Dewi Wulansari sebagai coach, kemudian saya Ibu Nur Alia sebagai coach. Praktek coaching segera dimulai. Selamat sore Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ada apa ini Bu Dewi? Maaf Bu Nur, minta waktunya sebentar nggih, mengganggu waktunya ini. Nggih, Bu Dewi dengan senang hati. Monggo, Bu Dewi kenapa ini kok kelihatannya kok tampak murung, agak sedih sekali. Kenapa ini, Bu? Nggih Bu Nur, sebenarnya saya sudah lama pengen cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol sama Bu Nur. Ada sedikit permasalahan yang terjadi di dalam kelas pembelajaran saya, Bu Nur. Nggih. Gimana, Bu? Monggo silakan kalau mau bercerita. Saya dengarkan dengan senang hati, Bu. Nggih Bu Nur. Begini Bu Nur, saya itu mengajar kelas di mana kelas itu semua siswanya itu laki-laki Bu Nur. Kan kebetulan memang jurusan teknik pengelasan. Jadi semuanya laki-laki. Nah, di dalam kelas itu terdapat satu anak di mana anak tersebut ketika sedang pembelajaran itu anak tersebut tidak dapat anteng Bu Nur, tidak bisa anteng. Alias anak itu tuh kalau pas pembelajaran baik di kelas maupun di lab komputer itu anak itu suka jalan-jalan. Ya, suka jalan ke sana, kemari. Kemudian mengganggu temannya, mengajak ngobrol temannya, seperti itu Bu Nur. Jadi temannya yang diajak ngobrol itu akhirnya kan juga ikut ngobrol sehingga pembelajaran nanti menjadi tidak fokus dan tidak kondusif. Karena dia berjalan ke sana kemari seperti anak yang hiperaktif gitu loh Bu Nur. Oh, seperti itu Bu Dewi. Nggih. Jenengan tadi mengatakan bahwa punya permasalahan dengan anak didik jenengan, salah satunya ada yang semacam kayak hiperaktif gitu, Bu. Nggih Bu Dia Nur. suka jalan-jalan, mondar-mandir ke sana kemari, ngajak ngobrol temannya, sehingga kondisi semacam ini dapat mengganggu proses pembelajaran panjenengan gitu nggih Bu Dewi nggih. Nggih Bu Nur, tepat Sehingga sekali. anak-anak yang lain menjadi terganggu, tidak fokus dalam pembelajaran ya Bu ya? Nggih, seperti itu Bu Nur. Baik Bu Dewi. Kemudian Bu Dewi, dari pembicaraan kita sharing kali ini, apa yang Bu Dewi inginkan? Harapannya mau seperti apa, Bu? Ya, harapan saya dalam pembicaraan ini nanti bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan saya, Bu Nur. Setidaknya nanti anak yang saya hadapi, yang di dalam permasalahan saya ini, anak tersebut kembali bisa fokus dan bisa sadar diri posisi yang sedang dia jalani saat itu apa, sehingga anak itu tidak berjalan ke sana kemari dan tidak mengganggu temannya. Ingin saya seperti itu, Bu Nur. Jadi mengembalikan fokus anak dan kesadaran diri pada anak tersebut, Bu Nur. Oh, seperti itu, Bu. Jenengan berharap, menginginkan nanti bisa menemukan solusi ya, Bu ya. Di mana harapannya anak didik jenengan tadi bisa menjadi lebih baik ya, sehingga pembelajarannya menjadi lebih fokus, bisa berjalan dengan baik. Gitu nggih Bu Dewi nggih. Nggih, ya, tepat sekali Bu Nur. Bu, ngeten. Jenengan yang sudah panjenengan lakukan itu apa, Bu? Untuk sejauh ini? Sejauh ini, saya itu sudah melakukan ketika anak itu berjalan ke sana kemari ya, otomatis langsung saya ingatkan Ibu, saya ingatkan, kemudian saya nasihati supaya tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi
ketika saya mengingatkan dan menasihati, ya pada saat itu dia bisa berhenti, Bu. Tapi nanti berapa menit lagi anak tersebut itu akan mengulangi lagi kegiatannya itu. Seperti apa ya? Mungkin memang anaknya ya suka bergerak atau aktif kali ya, Bu ya. Jadi diam sebentar diingatkan, nanti begitu lagi. Jadi apa yang sudah saya lakukan itu belum menunjukkan apa itu perubahan yang signifikan pada anak tersebut, Ibu. Oh, iya Bu Dewi. Jenengan kan ya Bu ya, sebetulnya sudah melakukan, mengingatkan, kemudian sudah menasihatinya, itu sudah jenengan lakukan sebetulnya. Sudah bagus, Bu. Namun anak tersebut mengulang lagi. Kalau pas dinasihatin diam, diingatkan diam, gitu ya Bu ya. Ngulang lagi. Sehingga apa yang sudah jenengan lakukan itu enggak membawa dampak yang signifikan, tidak ada perbaikan yang muncul di situ, gitu Bu Dewi nggih. Nggih Bu Nur, seperti itu. Gitu Bu Dewi. Ngeten Bu Dewi. Kemudian mungkin apakah ada hal-hal yang apakah ada hal-hal yang Ibu akan lakukan lagi selain tadi mengingatkan, kemudian menasihatinya? Ada enggak Bu? Untuk hal-hal yang lain, sepertinya saya akan menerapkan model pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, PSE ke dalam pembelajaran mapel saya, Ibu. Jadi nanti saya, selama ini kan memang saya belum pernah mencoba pembelajaran PSE dengan teknik stop. Itu memang belum pernah saya coba. Jadi nanti saya akan mencoba melakukan teknik stop di pembelajaran saya, di mana anak nanti saya minta untuk semuanya dalam satu kelas itu diam sejenak, ya, hening, kemudian anak itu mulai memejamkan mata, kemudian melakukan instruksi-instruksi yang saya berikan pada saat teknik stop tersebut. Anak saya minta untuk mengambil nafas, kemudian melakukan instruksi, dan seterusnya sampai nanti selesai dalam proses lanjut, yaitu dilakukan pembelajaran. Jadi saya pikir mungkin teknik ini nanti bisa membuat anak yang tadi aktif itu, hiperaktif itu bisa lebih tenang, ya. Di awal dia bisa mungkin lebih tenang, lebih fokus begitu, sehingga dalam suasana kelasnya pun juga akan menjadi lebih fokus. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu, saya senang mendengarnya Bu Dewi. Banyak alternatif lain yang akan Ibu Dewi lakukan sudah bagus Bu, saya rasa Bu. Dari beberapa rencana-rencana jenengan tadi, mana yang bisa Ibu menjadi sebuah solusi yang terbaik dari beberapa alternatif rencana-rencana yang Bu Dewi akan lakukan ke depannya. Oh nggih Bu. Ya rencana-rencana itu termasuk pada teknik stop tadi itu yang akan saya lakukan Ibu. Nggih, itu nanti saya kombinasi dengan pembelajaran yang setelah teknik stop dilakukan, saya akan mencoba pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif. Jadi saya akan melakukan model pembelajaran TS Ibu, to stay to stray, di mana anak tersebut menimba ilmu dari satu kelompok ke kelompok lain. Sehingga anak tersebut nanti bisa berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain, sehingga kegiatannya berjalan-jalan itu juga merupakan suatu pelajaran atau menimba ilmu begitu Ibu. Jadi bisa tersalurkan kegiatannya dia berjalan-jalan dengan belajar itu Ibu. Nanti saya akan coba setelah teknik stop itu, kemudian saya langsung menuju ke model pembelajaran yang TS tadi itu Bu. Ya, luar biasa Bu Dewi. Ya bagus sekali rencana yang ingin Ibu Dewi lakukan dengan tadi menggunakan PSE, teknik stop,
sehingga anak lebih bisa fokus, kemudian dikombinasikan dengan teknik tadi apa namanya active status pray ya, di mana kelebihan-kelebihan tadi yang dimiliki anak tersebut menjadi lebih apa ya istilahnya terarah ya Bu ya. Ya, lebih tersalurkan Ibu. Dan tersalurkan apa yang kelebihan yang dimiliki anak tersebut nggih. Kemudian Bu Dewi panjenengan rencananya mau melibatkan siapa saja, siapa yang bisa membantu Bu Dewi dalam bisa mewujudkan rencana Bu Dewi. Saya nanti akan melibatkan yang pertama anak dalam satu kelas itu nggih Bu nggih. Anak dalam satu kelas yang jurusan teknik pengelasan tersebut, kemudian ada juga rekan sejawat saya nanti untuk membantu saya di dalam kegiatan tersebut, dan juga wali kelas Ibu akan saya libatkan karena kebetulan memang kelas tersebut perwaliannya bukan pada saya, sehingga saya akan mengkomunikasikan juga hal tersebut kepada wali kelasnya Ibu. Ya, nggih Bu, bagus sekali sudah kolaborasi yang luar biasa nggih. Jenengan tidak hanya sendirian, jenengan melibatkan beberapa pihak, teman atau rekan atau teman-teman sekelasnya, kemudian dari wali kelas, juga rekan sejawat panjenengan, sehingga nanti harapannya bisa terwujud dan terlaksana apa yang panjenengan harapkan. Kapan Ibu kira-kira mau dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya minggu depan Ibu, mulai minggu depan. Kebetulan memang ada jam pembelajaran saya di kelas tersebut, jadi akan saya segera laksanakan supaya nanti saya juga bisa melihat hasilnya itu bagaimana progres untuk anak tersebut, apakah dengan teknik-teknik tersebut nanti saya berhasil atau belum dengan teknik tersebut gitu Ibu. Yeah. Gitu Bu, lebih cepat lebih bagus. Semoga sesuai dengan harapan panjenengan ya. Kemudian terutama untuk siswa tadi yang ada sedikit kendala hiperaktif nanti bisa menjadi lebih baik dan terarah lagi. Itu Bu nggih. Saya tunggu kabar baiknya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu. Semangat Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Nur atas supportnya. Semoga nanti kegiatan yang saya rencanakan nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama dengan senang hati. Sudah plong ini karena sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah ikut senang. Matur suwun Bu Nur. Pamit dulu nggih Bu Nur nggih. Nggih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching dari kelompok 4. Terima kasih.